Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang fenomena matahari kembar diduga terjadi di Sumbar. Janda pirang matahari ini suatu tanda yang tak terdugakan ini. Matahari kedua ini kepala siap. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, tak lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya juga ya. Agar kalian nanti tidak ketinggalan dari video-video menarik dari kami selanjutnya. Terima kasih. Fenomena matahari kembar merupakan hal yang jarang kita temui di mana-mana. Tentunya juga karena fenomena ini yang tidak biasa cukup membuat heboh masyarakat di sana. Banyak yang timbul pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat sekitar. Satu video yang menarasikan terjadinya fenomena matahari kembar atau sundok di Sumatera Barat viral di aplikasi percakapan X, Twitter. Janda pirang Video itu sebelumnya diunggah pertama kali oleh pengguna akun X @never_alonelli. Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024 per pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Video yang berdurasi 1 menit 44 detik itu mendapatkan tanggapan beragam dari pengguna X sebanyak 54 orang dan tayangan sebanyak 136.000 pengguna. Terkait munculnya kembar atau sundok, Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau, Yuda Nugraha menyebut fenomena sundok itu adalah fenomena biasa. Hal itu terjadi karena faktor peralihan musim hujan ke kemarau. Fenomena ini memang terjadi pada kondisi tertentu. Ia muncul ketika adanya pembiasa atmosfer di partikel hidrometeorologis atau partikel basah seperti es. Sehingga ini akan membiaskan matahari di permukaan bumi yang muncul seperti pola matahari menjadi dua. Dan ini biasanya terjadi pada peralihan musim hujan ke kemarau. Jadi hal ini adalah hal biasa, kata Yuda pada Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024. Matahari kembar itu, kata Yuda, diistilahkan di sains sebagai sundok. Kejadian sundok, lanjut Yuda, memiliki karakteristik sama dengan fenomena halo matahari dan matahari cincin. Ini adalah fenomena biasa. Sundok memiliki karakteristik sama dengan fenomena halo matahari dan matahari cincin. Karena ini kejadian jarang, pasti dikaitkan dengan kejadian bencana atau kondisi yang mengerikan lainnya. Secara ilmiah itu tidak ada pembuktiannya akan muncul bencana. Jadi ini adalah fenomena biasa, ungkapnya. Di Indonesia, Yuda mengaku kejadian sundok sudah sangat sering dan lumrah terjadi. Biasanya kejadian itu muncul di daerah yang akan memasuki peralihan musim hujan ke kemarau. Kejadian ini juga didukung oleh kondisi atmosfer langit yang melembab dan basah.
Sundok juga disebut sebagai parhelion dalam meteorologi, adalah fenomena optik atmosfer yang terdiri dari titik terang di salah satu atau kedua sisi matahari. Dua sundok seringkali mengapit matahari dalam lingkaran cahaya 22 derajat. Sundok merupakan keluarga lingkaran cahaya yang disebabkan oleh pembiasan matahari oleh kristal es di atmosfer. Ia biasanya muncul sebagai sepasang bercak cahaya berwarna halus, sekitar 22 derajat ke kiri dan kanan matahari, dan pada ketinggian yang sama di atas. Mereka dapat dilihat di mana saja di dunia selama musim apapun, namun tidak selalu terlihat jelas atau terang. Sundok paling baik dilihat dan paling mencolok saat matahari berada di dekat cakrawala. Sundok biasanya disebabkan oleh pembiasan dan hamburan cahaya dari kristal es heksagonal berbentuk pelat yang berorientasi horizontal, baik yang tersuspensi di awan cirrus atau cirrostratus yang tinggi dan dingin, atau melayang di udara lembab yang membekukan pada tingkat rendah sebagai debu berlian. Kristal bertindak sebagai prisma, membelokkan sinar cahaya yang melewatinya dengan defleksi minimum 22 derajat. Saat kristal-kristal tersebut melayang perlahan ke bawah dengan permukaan heksagonalnya yang besar hampir horizontal, sinar matahari dibiaskan secara horizontal, dan sundok terlihat di kiri dan kanan matahari. Pelat yang lebih besar akan lebih bergoyang, sehingga menghasilkan sundok yang lebih tinggi. Sundok berwarna merah di sisi yang paling dekat dengan matahari. Lebih jauh lagi tingkatan warna dari oranye menjadi biru. Warnanya sangat tumpang tindih dan tidak bersuara, tidak pernah murni atau jenuh. Warna sundok akhirnya menyatu dengan warna putih lingkaran parhelik, jika lingkaran parhelik terlihat. Kristal es berbentuk lempeng yang sama yang menyebabkan sundok juga bertanggung jawab atas busur melingkar berwarna-warni, yang berarti bahwa kedua jenis halo ini cenderung terjadi bersamaan. Yang terakhir ini sering terlewatkan oleh pemirsa, karena letaknya kurang lebih tepat di atas kepala. Variasi halo lain yang sering terlihat bersama dengan sundok adalah halo 22 derajat, yang membentuk cincin dengan jarak sudut yang kira-kira sama dari matahari dengan sundok, sehingga tampak saling berhubungan. Saat matahari terbit lebih tinggi, sinar yang melewati lempeng kristal semakin menyimpang dari bidang horizontal, menyebabkan sudut deviasinya meningkat dan sundok bergerak semakin jauh dari lingkaran cahaya 22 derajat. Namun tetap berada pada ketinggian yang sama. Bentuk sundok dapat diprediksi seperti yang terlihat di planet lain. Mars mungkin memiliki sundok yang terbentuk dari es air dan es CO2. Di planet gas raksasa, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, kristal lain membentuk awan amonia, metana, dan zat lain, yang dapat menghasilkan lingkaran cahaya dengan 4 atau lebih sundok. Etimologi pasti dari sundok sebagian besar masih menjadi misteri. Kamus Bahasa Inggris Oxford mengatakan itu, asalnya tidak jelas. Dalam buku Abram Palmer tahun 1882 Etimologi Rakyat, kamus korupsi verbal atau kata-kata yang diselesaikan dalam bentuk atau arti, dengan derivasi palsu atau analogi yang salah, sundok didefinisikan.
Fenomena matahari palsu yang kadang-kadang hadir atau mengikuti yang sebenarnya jika dilihat melalui kabut parhelion. Di Norfolk, Sundog adalah titik terang di dekat matahari, dan anjing air adalah awan berair terang. Dog dalam bahasa Inggris sebagai kata kerja bisa berarti berburu, melacak, atau mengikuti, jadi dog the true. Sun berarti melacak, sun, yang sebenarnya sejak tahun 1510-an. Sebagai alternatif, Jonas Persson menyarankan bahwa dari mitologi Norse dan nama kuno, Denmark, Solhunde, anjing matahari, Norwegia, Solhund, anjing matahari, Swedia. Solvak, serigala matahari. Dalam bahasa Skandinavia, konstelasi dua serigala yang memburu matahari dan bulan, satu setelah dan satu sebelumnya, mungkin merupakan asal-muasal istilah tersebut. Parhelion, jamak Parelia, berasal dari bahasa Yunani kuno, Parelion, Parelion, di samping matahari, dari para, di samping, dan Helios, Helios, matahari. Dalam dialek Anglo-Cornish di Cornwall, Inggris, anjing matahari dikenal sebagai anjing cuaca, digambarkan sebagai bagian pendek pelangi yang terlihat di cakrawala, menandakan cuaca buruk. Ia juga dikenal sebagai lagas di langit yang berasal dari istilah bahasa Cornish untuk anjing matahari lagas awel yang berarti mata cuaca, lagas, mata, dan awel, cuaca, angin. Hal ini pada gilirannya terkait dengan istilah Anglo-Cornish mata ayam untuk lingkaran cahaya di sekeliling matahari atau bulan, yang juga merupakan pertanda cuaca buruk. Di Indonesia fenomena ini sudah sering dan lumrah terjadi. Dia muncul ketika terjadinya peralihan musim hujan ke kemarau atau sebaliknya. Dan ini juga didukung dengan kondisi atmosfer langit yang melembab dan basah, yang memungkinkan itu terjadi. Jadi kita harap jangan sampai fenomena itu dikaitkan dengan akan muncul bencana. Karena fenomena itu adalah hal biasa, tutupnya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan dari kami. Sebelum kami akhiri, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, dan juga jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar kalian nanti tidak ketinggalan pada video menarik kami selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.